Baiklah, buat sesi kali ini topik yang menarik ini akan langsung kita sampaikan dengan narasumber yang gak kalah menarik juga. Boleh kita undang Ibu Norisa Saifuddin, our Senior Vice President Marketing Communication pada Bank Sentral Asia TBK, kemudian Ibu Uni Zulfiani Lubius selaku pimpinan redaksi IDN Times, dan juga Ibu Leli Rahayu Beki selaku moderator untuk naik ke atas panggung. Kita akan langsung mulai sesi yang berikut ini mengenai Converting Crisis into Growth. Ini idola saya banget. Ada Ibu Norisa. Ibu Norisa ini sudah berapa tahun Bu di BCA? Saya sudah 15 tahun lebih di BCA, Tidak terasa ya. Tidak terasa. Memang kalau di BCA itu kayaknya tiap hari sibuk, jadi nggak berasa ya. Udah tiap tahun ganti lagi. Bener seperti juga, itu. Ya? Dan saya juga ditemani di sini ada Ibu Uni Lubius, Editor in Chief dari IDN Times, seperti itu ya. Jadi nanti saya selalu deg-degan kalau ditanya sudah berapa lama bekerja, karena ini menunjukkan betapa tuanya. Kita agak deg-degan karena di sini menghadapinya milenial dan Gen Z ya, gitu ya. Nah, saya berdiri aja ya teman-teman ya, biar lebih semangat nih. Jadi kita hari ini sesi ketiga. Sesi ketiga tadi teman-teman udah lihat ya videonya bahwa berbicara mengenai penanganan isu dan krisis. Jadi penanganan isu dan krisis di sini kami mengundang, kalau teman-teman sudah tahu dong kalau di bank tuh siapa sih yang paling swasta terbesar gitu ya, ada bank BCA. Nah, kalau misalnya kita tidak pungkiri kalau namanya sesuatu yang besar, kadang tuh kalau kita di atas tuh lebih banyak terpaan anginnya, bener ya Bu ya? Terpaan anginnya. Nah terkadang krisis tuh datang, tapi kalau krisis datang tuh kita kan perusahaan itu jangan sampai itu merugikan baik secara material ataupun juga non material. Brand kita yang sudah capek kita bangun, bener nggak teman-teman ya? Tugas kita semua kan bangun brand kita ya. Jangan sampai nanti kalau krisis penjualannya turun, brandnya turun, capek nih kita sebagai teman-teman humas markom untuk naikin lagi gitu ya, start dari nol lagi seperti itu. Nah tapi di sini kita mengundang, kenapa BCA? Jadi dari BCA itu kita bisa melihat gitu ya, bagaimana BCA itu bisa turning crisis into opportunity. Dari misalnya teman-teman tahu nggak sih, saya aja sering sekali ya kalau misalnya dapat WhatsApp tuh tiba-tiba dari BCA, logonya BCA tapi nggak centang biru Bu, berarti nggak official. Tiba-tiba minta perbarui data segala macam seperti itu. Nah itu yang akan kita bahas sore ini dengan siapa? Dengan Ibu Norisa Saifuddin. Tadi udah diperkenalkan, tapi saya izin menceritakan lagi. Ibu Norisa ini tadi sudah berapa tahun tadi Bu di BCA? 15 tahun. 15 tahun di BCA. Jadi Ibu Norisa ini wakil presiden, senior vice president komunikasi dari komunikasi pemasaran Bank Sentral Asia dengan pengalaman 15 tahun di BCA teman-teman, dan beliau berpengalaman mengepalai berbagai unit komunikasi pemasaran. Beliau juga pernah berpengalaman di industri periklanan. Oh ternyata pernah di iklan juga ya Bu ya, biro iklan juga ya. Dan meraih gelar sarjana di bidang ilmu sosial dan politik dari Universitas Indonesia tahun 94. Ketahuan ya umurnya ya Bu ya. Ketahuan dong umurnya nih. Lain kali coba diedit lagi. Coba diedit ya. Jangan ada usia kan ini, jangan angkanya gitu ya. Oke, nanti saya perkenalan Bu Norisa dulu, nanti Ibu Uni nanti pada saat Bu Uni, boleh ya, seperti itu ya. Nah kita diskusi nih Bu, kalau BCA itu kan kita ketahui ya, sekarang tuh kan semua era digitalisasi ya, semuanya digital gitu, banyak banget kemudahan bagi nasabah. Layanan BCA juga semakin beragam, semuanya berbasis digital. Tapi dari sisi digital itu jadi terbuka nggak sih Bu? Apa-apa tuh jadi rentan ya, membuka peluang juga bagi kejahatan gitu, kejahatan phishing gitu ya, pencurian data. Kayak saya sering banget, beneran ini saya nggak bohong, saya sering banget terima WhatsApp gitu ya, tiba-tiba SMS perbarui data Anda.
seperti itu. Nah, itu tantangan ini apa sih yang pertama-tama dilakukan BC? Tapi kan nggak sekarang, udah berapa lama nih kejadian seperti ini? Bisa di-sharing? Iya, terima kasih Mbak Leli. Pertama-tama meskipun Mbak Leli sudah memperkenalkan saya, tapi izinkan saya memperkenalkan diri sekali lagi. Halo teman-teman semua, terima kasih sekali diberikan waktu untuk sharing pengalaman kami di BCA. Saya Norisa, saya fokus di marketing, saya penanggung jawab di marketing communication BCA. Sebelumnya memang saya ada di industri advertising agency dan di media agency. Sedikit ada pengalaman di situ, kemudian meran dan sekarang menjadi head of marketing communication. Ini luar biasa ya teman-teman AAJI ya, sampai membuat marketing communication summit. Jadi tepuk tangan buat teman-teman semua, luar biasa ya. Terima kasih loh, Jadi Bu. menginspirasi perbankan. Iya, perbankan buat juga loh, jangan mau ketinggalan. Inspirasi dari AAJI. Kembali tadi pertanyaan Mbak Leli ya. Mbak Leli, jadi teman-teman sekalian, kami di industri perbankan, kita melihat bahwa ternyata penipuan itu bagian dari kehidupan sehari-hari, udah ada di mana-mana. Nah, jadi kita melihat yang namanya penipuan itu berevolusi. Mereka tuh punya seni untuk berubah, mengubah diri. Dulu mungkin di sekitar tahun 2010-an ya, modus itu bisa kami isolate di perbankan. Jadi kalau teman-teman dulu lihat ya, di beberapa minimarket kan ada ATM BCA, ATM bank-bank lain. Nah, biasanya modus tuh bergerak ke wilayah itu. Jadi offline, komplotan bersekongkol, mereka taruh ganjelan di mulut ATM, terus mereka bersekongkol pura-pura ada komplotan yang mau membantu. Bahkan ibu saya juga kena waktu mau ngambil uang ya. Jadi seolah-olah mau menawarkan bantuan, padahal kartunya tuh diganti menjadi kartu yang palsu. Tuker. Nah, di situ mereka ambil kartu, udah pegang kartu kita ya, nasabah, kemudian mereka juga lihat dengan cara seperti apapun menipu sehingga PIN-nya tuh bisa tahu. Nah, namanya orang tua dalam keadaan panik ditawarkan bantuan, udah dapat tuh semua. Ya. Begitu kita masih nggak ngerti, tiba-tiba mereka komplotannya udah bergerak pindah ke ATM yang lain. Nah, itu modus di masa lalu pada saat kami di perbankan bisa mengisolate, tinggal kita bikin tuh komunikasi di masing-masing mesin ATM, hati-hati modus ini itu segala macam. Itu pada saat digitalisasi belum sebegitu masifnya. Itu masih manual ya kejahatannya. Masih offline, terisolasi. Nah, kemudian datanglah pandemi COVID 2020 ya, waktu itu ya, 2019, awal 2020 tuh saya ingat banget. Disitulah akselerasi digitalisasi tidak bisa ditahan lagi. Kita juga BCA beruntung saat itu kami sudah ada buka tabungan online lewat BCA Mobile, sehingga nasabah-nasabah yang mau buka tabungan, mau transaksi yang dulunya mungkin lebih senang datang ke cabang, ke ATM, dipaksa banking from home. Jadi terakselerasilah digitalisasi perbankan saat itu. Rupanya ini adalah peluang bagi kami di banking, tapi juga peluang juga bagi para scammer dan fraudster. Exactly. Ya, jadi mereka gitu melihat ya. peluang bahwa banyak nasabah-nasabah yang adopsi digitalnya mungkin belum begitu matang, sehingga tidak disertai dengan how to protect diri mereka terhadap scammer dan fraudster. Maka berkembanglah penipuan lewat yang namanya social engineering. Oke. Jadi kita dihubungi seolah-olah ada yang pakai kartu kredit. Social engineering, manusia tuh makhluk sosial. Kita punya kecenderungan percaya dengan orang lain. Percaya dengan orang lain, terus kalau dikasih hadiah kita bersuka cita, dikasih threat kita gampang percaya, ketakutan. Nah, sehingga banyak sekali social engineering yang mereka pura-pura jadi bank BCA atau bank yang lain, mengaku mengimpersonate ya, baik itu lewat telepon, kemudian lewat sosial media, kan banyak banget tuh akun-akun palsu beredar. Betul. Nah, ini modus-modus yang berkembang begitu cepatnya, bahkan kami sampai dalam waktu 1 bulan bisa men-take down ratusan akun palsu. Betul. Hanya di satu platform sosial media. Bahkan mereka lebih canggih lagi, mereka beriklan, bukan hanya pasif, mereka beriklan, mereka pelajari algoritma sosial media. Mereka pelajari sehingga saat itu ada modus. Mungkin beberapa teman-teman ingat ya, upgrade jadi nasabah BCA prioritas. Nah, iya itu Hanya kita bayar, dengar tuh. saya lupa bayar berapa waktu itu ya? Cuma punya saldo 10 juta, iya. bayar administrasi sekian ratus ribu, bisa jadi nasabah prioritas. Nah, ternyata aspirasi jadi nasabah prioritas lumayan banyak, jadi lumayan ada juga yang kena penipuan karena mereka targeting beriklan. Nah, kembali ke social engineering, Bapak Ibu teman-teman semua, banyak yang mengaku kan telepon, saya sebagai BCA ada transaksi yang mencurigakan di rekening Anda, silakan kasih kartu ATM, nomor kartu, kasih PIN. Dalam keadaan panik,
mereka cenderung percaya. Jadi diserahkanlah semua data-data pribadi. Padahal yang namanya perbankan tidak pernah meminta data pribadi siapapun dalam bentuk apapun. Nah, jadi disinilah kita mencoba melakukan mulai campaign awas modus. Nah Awas itu modus literasi ada ya, di berarti yang mana-mana. dilakukan pertama literasi ya Bu ya. Tapi tidak mudah Mbak Leli. Literasi secara normatif begitu bank bicara mungkin acceptance levelnya jadi berbeda. Iya. Akhirnya kita berpikir cukup keras saat itu ya. Hal apa yang akhirnya bisa berdampak dan akan disebarkan. Oke. Kita bekerja samalah, kita beride brainstorming bekerja samalah dengan Mbak Anggun C. Sasmi. Nah, Maka lahirlah campaign Tolak dengan Anggun. Karena sedemikian masifnya penipuan yang terjadi. Jadi ini bukan untuk berjualan, bukan untuk meminta nasabah pakai produk BCA, tapi atas nama industri kami harus berbicara dan mengempower masyarakat nasabah dan masyarakat secara umum ketika ada modus-modus penipuan yang mencoba meminta data pribadi, tolaklah dengan Anggun. Jadi masih mengusung nilai-nilai ketimuran kita, nggak usah marah-marah, nggak usah. Nah satu hal yang kami pelajari ya dalam proses kita berkomunikasi, sekarang ini dalam waktu 1 menit Mbak Leli, ada di dunia ya, ada 500 jam video diupload. Oke. Ada sekian 500.000 tweet yang terjadi, mungkin ini datanya udah lebih update lagi. Artinya apa? Nasabah kita itu atau masyarakat itu terpapar dengan begitu banyak informasi. Tsunami informasi, tsunami iklan, tsunami. Artinya apa? Perang yang kita hadapi sebagai brand itu adalah perang atensi. Karena kita melihat ada pain point dari nasabah, bagaimana kita membantu mereka, mensupport mereka. Karena brand bukan hanya tentang berjualan, tapi bagaimana kita mensupport dan mengempower customer kita. Nah itu pada saat mulai campaign itu mulai turun nggak Bu? Nah memang kita sejalan dengan campaign yang kita lakukan, kita improve security system kita juga. Jadi My BCA kalau dulu kan harus aplikasi perbankan kami ya, kalau dulu kan harus ketik PIN untuk login ya, sekarang sudah pakai face biometric. Jadi meskipun saya sempat ngintip PIN-nya Mbak Leli, tapi kalau Mbak Leli udah pakai face biometric nggak akan bisa nih saya. Jadi tenang aja ya teman-teman ya, kalau punya akun BCA tenang aja sekarang ya, nggak bisa diintip ya. Betul. Betul, seperti itu. Nah, terus Bu, saya pertanyaan kedua nih, dari masyarakat lihat nih kan, BCA tadi kan udah menciptakan opportunities dari krisis, ada orang-orang yang riding lah nama BCA ini kan besar, nasabahnya besar ya, berapa 31 juta. Jadi di opportunity nih buat mereka nih. Tapi threat buat kita ya, dari kejadian-kejadian itu kan Ibu bisa membuat campaign-campaign yang menarik ya untuk mengedukasi masyarakat dan nasabah juga. Nah dari hasilnya itu tuh Bu sebenarnya ada nggak sih tantangan? Kalau kita lihat kan kayaknya BCA kayaknya enak-enak aja nih buat campaign. Tapi dari Ibu nih belakang layar ada nggak sih tantangannya Bu pada saat buat campaign itu? Kembali tadi Mbak Leli, kita ketika membuat campaign, kita harus tahu dulu apa yang menjadi pain point-nya nasabah. Baik itu campaign untuk edukasi awas modus tadi maupun marketing campaign. Jadi kami di BCA selalu berangkat dari apa yang menjadi problematika atau yang menjadi pain point yang nasabah rasakan. Karena itu yang akhirnya meng-create relevansi. Bahwa BCA sedang berbicara dengan saya. Nah, itu kan rasa jadi itu yang harus itu ya, jadi supaya pas nih buat mereka, jadi harus benar-benar kena ya. Betul. Kemudian setelah kita mendefinisikan atau menemukan pain point apa yang nasabah rasakan, kita harus meng-create kreativitas campaign yang meng-convert call to action-nya. Kita expecting nasabah tuh apa sih, menyebarkan berita awas modus atau nasabah download aplikasi atau nasabah melakukan apa. Karena pada akhirnya semua tuh bisa kita measure Mbak. Kalau kami berupaya campaign kita bisa sustainable dan untuk membuat itu bisa sustain, kita harus bisa measure impact-nya. Action apa yang kita expect dan achieve nggak sih? Kalau nggak achieve, yuk gimana ngedrive-nya. Dan kita berusaha selalu mendengar. Jadi mendefinisikan pain point nasabah, creating conversation is another things ya, sama creativity that convert, sama we listen. Nah buat kami di BCA mencapai dampak bisnis, kalau awas modus ini kan menurunkan nasabah kita untuk merugi ya secara finansial. Kalau bicara campaign kita mengukur dampak bisnis, tapi buat kami tidak melulu dampak bisnis yang menjadi satu-satunya tolak ukur, tapi harus mampu menciptakan percakapan.
Oke. Dengan meng-create percakapan secara tidak langsung kita sudah membangun juga relawan-relawan atau brand evangelist. Nah, membangun percakapan ini saya ingat Bu, saya tuh favorit banget tuh sama Tulus. Nah, teman-teman ingat nggak? Tulus tuh punya lagu loh yang kerjasama dengan BCA gitu ya Bu ya. Terima kasih dengan Tulus. Terima kasih dengan BCA, Tulus. Nah itu terima kasih dengan Tulus. ceritanya gimana tuh Bu? Bisa muncul ide itu tuh gimana sih? Iya, jadi tadi seperti yang sudah sempat disinggung ya, COVID itu datang menghimpit secara tiba-tiba. Beruntung kami sudah siap dengan pembukaan rekening secara online. Karena saat itu semua orang nggak berani keluar rumah, tapi semua orang harus bayar PLN, harus bayar transaksi segala macam. Sementara nervous kan, that's why saat itu kami membuat campaign sesegera mungkin untuk menenangkan nasabah yang nervous, panik, frustasi. Kita bikin campaign banking from home. Buka tabungan bisa dari rumah, bayar PLN bisa dari rumah, segala sesuatunya tentang transaksi bisa dari rumah. Saya mengconvince orang tua saya gak usah ke ATM deh untuk bayar PAM. Karena orang tua gitu kan, saya harus ke kantor PAM nih supaya dapat struknya saya simpen. Aduh itu bener. perjuangan. Jadi kita mengajak anak-anak muda, please educate your parents. Lindungi mereka dengan mengedukasi orang tua, kalian udah melindungi mereka untuk bisa survive melewati COVID. Nah, encouragement itu yang dibungkus secara empati. Empati itu akhirnya lumayan mengena dan pada akhirnya akselerasi digitalisasi mobile banking kami terbesar terjadi pada saat COVID. Khususnya di segmen senior, kan yang paling mudah adopsi digital itu kan senior ya. Tapi ini dorongan anak muda tuh menjaga orang tua luar biasa. Nah yang menarik, di saat itu kami melihat audiens digital atau netizen itu supporting kita sangat luar biasa. Jadi pada saat ada netizen nih Mbak Uni yang nanya, gimana sih caranya buka tabungan yang gampang? Tiba-tiba ada netizen lain yang menjawab, udah download aja BCA Mobile, gampang banget. Sebelum bahkan kami menjawab. Nah kami melihat netizen pun mau saling menjaga dan saling melindungi supaya tidak banyak jatuh korban COVID juga mungkin ya teman-teman. Tahun 2020 hingga 2021 ada 160.000 relawan BCA. Wow. Yang mengatakan dan membantu secara positif netizen-netizen lain. Kita kenapa bisa kita tahu? Kita listen. Kita ada analytic tools, listening tools lah ya. Kita tarik data. Wow, 160.000 never happened before. Buat kita it means a lot. Ya? Akhirnya kami ingin meng-acknowledge mereka yang sudah membantu BCA. Kita ingin meng-acknowledge mereka bahwa para netizen yang budiman, kami tahu kalian membantu kami. That's why kami meng-appreciate balik. Maka hadirlah campaign Terima kasih dengan Tulus. Tulus kita minta membuat lagu dengan menggunakan tweet original yang ada dari netizen. Dengan jadi itu benar-benar ya? Dengan nama yang persis sama yang ada di komen-komen Twitter. Kita berikan 100 lebih tweet-tweet. Tulus silakan pilih mana yang kata-katanya create. Tapi please jangan di-create kalimat-kalimat mereka. Gunakan secara genuine dan itu dilakukan. Pada saat kita blast campaign kami pun men-tag netizen-netizen yang sudah menjadi inspirasi buat lagu Terima Kasih dengan Tulus. Nah ini bagian dari kita terus menciptakan evangelis atau relawan-relawan secara digital hingga sekarang ya alhamdulillah terus berkembang terus dan bertambah. Sampai minggu lalu kayaknya ada yang baru launching juga nih. Ada videonya nggak sih teman-teman? Udah ada yang lihat belum sih? Oke, nah ini nih, boleh kita putar nggak sih? Boleh, tujuannya apa sebenarnya sebelum diputar ya? Jawab dulu. Iya mungkin kita hold dulu. Ini tujuannya apa nih? Nah balik lagi analisa kami, seni menipu terus berputar dan berevolusi. Makin pinter mereka. Makin pinter. Kalau dulu pakai social engineering, sekarang mereka menggunakan device lewat WhatsApp. Tiba-tiba undangan menikah, surat tilang, ada APK, mengirimkan malware. Sebenarnya mengirimkan malware dengan berbagai macam cara yang tujuannya supaya malware terinjeksi di device kita sehingga aktivitas handphone kita bisa kelihatan. Nah, mereka berevolusi, maka kami pun berevolusi juga untuk mengempower dan membuat mereka semakin berdaya untuk menolak berbagai macam bentuk penipuan, tapi dengan cara yang sangat sederhana. Kalau kamu dono asal usulnya, langsung aja kasih no. Nah, jadi kalau dono kasih no. Kasih no. Jadi gitu kita langsung play video ya. Boleh play Bapak video Ibu, ya teman-teman ya. Silakan kita tonton bareng-bareng nih. Oke, kasih tepuk tangan dong teman-teman untuk
Ibu Norisa. Keren-keren ya teman-teman ya. Keren. Terima kasih Bu Norisa, saya boleh pindah ke IDN Times. Nah, IDN Times ini kita hari ini berbincang-bincang dengan Ibu Uni Lubis, Editor in Chief dari IDN Times gitu ya. Saya bacakan dulu CV-nya. Ibu Uni Zulfiani Lubis memiliki pengalaman, ini boleh disebut nggak Bu? Memiliki pengalaman lebih dari 2 kali Bu Norisa di BCA tadi, saya gituin aja ya. Pengalaman 33 tahun sebagai jurnalis, baik di media cetak terkemuka maupun broadcast newsroom, mencakup berbagai isu dan acara internasional juga. Jadi Bu Uni ini pernah meliput Climate Conference, APEC, G20, UNGA, dan juga anggota Interfaith dan menjadi perwakilan Indonesia dalam Intermedia Dialogues. Ibu Uni juga rutin mengajar di Sekolah Jurnalistik Indonesia ya Bu ya, yang didirikan oleh PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, sejak 2019. Dan Ibu Uni juga memberikan kuliah pada Lokakarya Jurnalisme di wilayah ASEAN. Oh luar biasa loh Ibu Uni, ini nggak hanya di Indonesia tapi juga di ASEAN. Saat ini Ibu Uni menjabat sebagai pemimpin redaksi IDN Times, sebuah perusahaan media yang memiliki target market generasi milenial dan Gen Z. Nah, jadi seperti kita ketahui ya teman-teman ya, sekarang kalau misalnya kita tuh ada cari berita, yang kita buka dulu apa sih teman-teman? Yang kita buka dulu apa? Sosial media kita, bener gak sih? Kita nggak lagi cari di koran atau portal berita itu, kita nggak, malah kita coba deh buka cari di Instagram atau X ya, Twitter, atau misalnya masih main di Facebook, baru setelah itu kita ke portal beritanya atau aplikasi beritanya. Benar gak ya Bu ya? Betul sekali. Nah, jadi saya bertanya nih, jadi ada perubahan kan ya Bu ya, perubahan behavior dari pengguna ya, pembaca netizen Indonesia. Nah, kira-kira dari IDN Times itu ada data-data atau angka yang mau di-share kepada teman-teman di sini Bu? Terima kasih Mbak Lely dan juga Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia for having me. Senang juga akhirnya ini pindah sesi tapi satu sesi dengan Mbak Norisa. Jadi saya itu nasabah BCA dan nasabah beberapa asuransi yang ada di sini. Nggak perlu disebut nama ya. Keren ya, keren. Karena, terima kasih loh Bu. Jadi saya ini mungkin punya asuransi jiwa 3, asuransi kesehatan 2, BPS juga punya, asuransi pendidikan anak saya punya. Jadi saya langsung nggak perlu dibujuk untuk punya asuransi itu karena adik saya 2 kerja di bank dan setiap kali banknya bekerja sama dengan asuransi pasti dia duluan jualan ke kakaknya ya. Jadi gitu ya, saya harus membantu adik saya, tapi kesadaran punya asuransi itu memang terutama sesudah saya punya anak ya. Jadi saya merasa bahwa anytime saya bisa meninggalkan dia karena takdir. Jadi saya tidak ingin, saya ingin protecting him ya, dengan ngasih bekal, ngasih warisan. Iya, warisannya itu kan adalah asuransi itu bukan buat orang yang membeli, justru tapi buat orang yang ditinggalkan. Betul. Ya? Jadi memang kesadaran itu ada setelah saya punya anak. Begitu anak saya lahir, saya langsung beli asuransi. Jadi itu ya. Mungkin ini bisa jadi ide buat kampanye juga loh. Jadi mungkin selama ini kampanye asuransi itu lebih kepada buat yang pemegangnya ya, polisnya, pemegang polis, tapi kesadaran bahwa Anda itu protecting your family dengan meninggalkan uang asuransi itu mungkin juga bisa membantu untuk meningkatkan tingkat penetrasi asuransi Indonesia yang baru 2,75%, ya kan? Bener, meskipun saya selalu mengatakan waktu 2021 ekspektasinya kan karena pandemik ya, COVID, kesadaran untuk punya asuransi jiwa dan kesehatan makin tinggi. Ternyata seingat saya waktu itu saya diundang oleh Allianz ya.
buka puasa bersama, curcolnya ada ternyata nggak naik, ya. Why gitu kan? Indonesia masih paling rendah karena logika saya adalah musuhnya naik supaya bisa protecting ourselves and the family, ya. Jadi memang ada mungkin hal-hal lain yang belum membuat penetrasi asuransi di Indonesia itu bisa naik sehingga bisa dikatakan sebagai industri yang oke lah ya dibandingkan dengan tingkat penetrasi dari negara-negara di sekitar kita. Jadi PR-nya buat AAJI itu masih besar ya. Banyak ya. Masih PR-nya. banyak. Nah tapi mungkin saya minta izin tadi soal data ya. 2 menit saya ingin cerita tentang ekosistem IDN Media dan 1 menit tentang turning the crisis into growth ya. Jadi IDN Media Group di mana IDN Times adalah yang pertama. Jadi we share similar day of birthday. 8 of June 2014 dari Surabaya, bukan bagian dari konglomerat manapun, apalagi bagian dari kekuatan politik manapun. Ini 2 anak muda, sekarang Winston yang tua itu baru ulang tahun ke-31 tahun, 23 November kemarin, William 29 tahun. Jadi can you imagine 9 tahun lalu mereka bikin ini dan alhamdulillah sekarang kami ada di top 5 besar grup media. Why? Ini I think the different model business ya. Jadi karena kami datang terakhir dibandingkan dengan media yang lain, maka kami belajar dari sukses dan kegagalan media yang lain. Artinya apa? Mayoritas media itu hanya punya 1 revenue stream, yaitu digital ads. Bayangin kalau kemarin saat pandemik kami cuma punya 1 revenue stream, udah bangkrut, ya. Tapi ini adalah ekosistem kami, ya. IDN Times di sebelah kiri itu digital media, ya. We are targeting millennial and Gen Z. Our total monthly active user 80 million, ya. 80 million. Dari semuanya itu yang di sebelah kiri ada Pop Bella, Pop Mama, kemudian Fortune di Indonesia, from Fortune US itu juga di kami. Nah di tengah itu ada teknologi live stream, komersial ada, kemudian ini yang hiburan ada JKT48, the biggest idol group in Indonesia, very strong in Gen Z ya. So like for example for election ya. Kalau yang ngomong ketua KPU di wawancara sama Uni Lubis, aduh siapa yang mau nonton ya, udah tua pula dua-duanya kan. Tapi ketika KPU-nya yang wawancaranya adalah Freya dari JKT48 yang nonton langsung ribuan gitu ya. Dan itu adalah penting untuk voter education kan, karena sebetulnya ada hampir 70 juta Gen Z first voters yang akan vote. Jadi penting banget buat voter education. Misalnya seperti itu. Jadi sinergi antara unit-unit bisnis sangat bermanfaat buat memperkuat divisi media termasuk IDN Times untuk tap in millennial and Gen Z. Nah itu mungkin nah ini waktu sekarang kami karyawannya total ada 700. Okay. Sebelum pandemi saya ingat banget awal Maret 2020 Presiden mengumumkan first case yang 2 orang itu kan tanggal 2 Maret ya. Saat itu karyawan total itu ada 200. Jadi ketika media yang lain banyak melakukan PHK, basically our group of media alhamdulillah itu berkembang, growth. Karena apa? Ya karena memang dari awal itu soal komunikasi kepada karyawan, mengakses bagaimana situasi, mengecek di mana yang perlu efisiensi tapi tetap ada growth mood, bahkan acquire new business itu terjadi justru selama pandemik. Jadi bisnis entertainment itu diakuisisi saat pandemik, termasuk yang terbaru itu adalah Boss Creator, the biggest event organizer for music concert yang baru aja sukses bikin pesta pora ya, 120.000 itu udah bagian dari kami gitu. Jadi itu mungkin salah satu pengalaman bagaimana grup media kami itu bisa mengubah situasi krisis dan justru tetap dalam growing mood. Karena pada saat itu perusahaan-perusahaan itu butuh cash.
yang diakuisisi ada 5 atau 6 perusahaan yang diakuisisi selama pandemi, terus Adian Picture butuh cash, dan karena kredibilitas, mudah-mudahan ya, karena kredibilitas dari bisnis inti yaitu media, maka investor mau mensupport pada saat kami maksudnya bukan kami itu Winston dan William ya, bukan Unilubis, mengakuisisi bisnis-bisnis baru yang ternyata saling sinergi. Gitu. Tapi ini menarik ya Bu Uni ya, ini banyak sekali layanannya. Jadi ini berkembang during tadi ya pandemi dari yang 200 sekarang jadi 700. Ini keren banget ya. Berarti memang pada saat pandemi itu melihat opportunities tadi ya. Sama kayak tadi BCA. pengalaman BCA. Jadi terjadi digital acceleration. Iya. Ya, misalnya gini, waktu pandemik kita harus di rumah, work from home. So actually our journalists cannot interview directly kan? Ya. Jadi kita langsung semuanya belajar live Instagram. Ya. Jadi saya live Instagram, saya kan paling tua tuh. Saya di grup ini paling tua banget lah, semua manggilnya Bunda. Jadi emang seumur anak saya ya. Oke. Jadi semuanya, tapi saya harus bisa live Instagram. Akhirnya apa? Bulan ketiga live Instagram itu udah bisa dimonetisasi. Oke. Sudah bisa dimonetisasi. Jadi semua yang acara yang kemudian going virtual itu kemudian bisa dimonetisasi. Yang sebelumnya kita nggak pernah ngebayangin bahwa yang kayak gini akan jadi source of revenue ya. Iya. Nah jadi itu mungkin apa namanya? Ya itu tadi ya, bagaimana contohnya. turning crisis into opportunity. Kita lihat nih behaviornya berubah langsung nih. Termasuk behavior saya tuh paling gaptek, jadi saya nggak punya M-banking. Karena saya rajin ke ATM dan pernah ketipu kena phishing sampai 68 juta ya. Wah. Tapi gara-gara pandemi akhirnya download mobile banking BCA. Aman. Soalnya gitu ya. payrollnya di BCA. Ini bukan promosi, payrollnya di BCA. Oke. Nah, Bu Uni, dari behavior Gen Z ini ya, tadi mungkin udah sempat di mention juga sama Dila MC-nya. Jadi AAJ ini juga pada saat pandemi itu kita bertransformasi nih Bu Uni ya. Tadi kan sudah disebut. Jadi mungkin sebelumnya Bu Uni masih ingat nggak sih logo AAJ dulu tuh payung gitu ya, jadul. Proteksi itu masih ngomongin payung. Ya, payung ya. Payung gitu. Nah, digawangin oleh Ibu Nona nih pada saat pandemi itu pokoknya kita harus transformasi, kita harus berubah. Kalau begini-begini aja, ini industri kita nggak maju. Keluarlah logo baru kita yang lebih fresh, keren, berwarna, tadi yang lebih agile. Kenapa? Karena kita harus melihatkan tadi ya, opportunity itu sebenarnya di depan banyak gitu ya. Terus kita juga keluarkan campaign gitu ya. Nah kira-kira kalau dari Bu Uni yang melihat media, perubahan yang sudah dilakukan oleh AAJI dan mengajaklah seluruh membernya ini, kira-kira udah cukup belum sih Bu? Problem asuransi, nah gini, ini bukannya, tapi ini memang terjadi ya. Di jurnalistik, ini Atria ini kan mantan jurnalis TV ya. Bad news is a good news for media. Still happen, meskipun sebetulnya saya juga bisa membuktikan secara angka, karena ini media ketujuh saya bekerja di 2 media majalah, 2 TV ya, kemudian 3 media digital. Good news also can be a good news, inspiring news ya. Tapi bad news is a good news itu adalah masih mainstream. Jadi apa? Asuransi itu baru muncul ketika ada kasus dan skandal. Unfortunately, skandalnya gede-gede. Ya. Sehingga apa hal-hal baik? Saya rasa ini salah satu hal yang membuat berkontribusi terhadap masih 2,75% penetrasi asuransi itu. Masih sulit meyakinkan kepada masyarakat Indonesia, apalagi yang not well educated, dan kita masih banyak, kita kan 280 juta ya yang berpendidikan sarjana, yang sarjana belum tentu care ya. Itu nanti kalau saya naruh di duit kan gini kan, itu kan uang itu baru akan kita nikmati pada waktu tertentu, bener nggak? Ya mendingan gue nabung aja yang setiap saat
gue bisa ambil gitu kan. Ya. Jadi hal itu tuh masih ada. Nah, jadi challenge-nya menurut saya adalah karena ini udah pasti nih skandal-skandal ini pasti pada saat Langsung setiap diingat kali ada skandal yang baca ratusan ribu. Jadi itu pasti ngalahin secara search engine optimization. Kalau dilihat di ekosistem misalnya Google, karena Google itu 80% saluran distribusi for all digital media around the world, not only Indonesia ya. Jadi itu kalah sama hal-hal positif Good news-nya. dan good news-nya. Nah, jadi challenge-nya apa? Ya yang paling ya kalau saya bilang ya harusnya good news-nya harus digenjot. Menurut saya di sini perannya AAJI sebagai sebuah organisasi harus ada sebuah strategi mengumpulkan misalnya 100 inspiring news, good news yang kemudian dipompakan ke media sosial pada saat ada skandal. Jadi jadi mengimbangi negatif news atau bad news apalagi di media sosial hanya dengan pumping positive news. Jadi menyaingi ya. Tapi sehingga nggak yang ininya terus. Karena kalau ini sendiri itulah yang tertanam di benak masyarakat, ya seolah-olah asuransi ini nggak bisa dipercaya, ya asuransi ini nggak bisa percaya. Jadi menurut saya di sini mestinya peran dari komunitas asosiasi seperti AAJI karena ini perlu concerted effort bareng, ya nggak mungkin sendiri misalnya satu asuransi ya kalah dia, ya nggak. Tetapi kalau misalnya di sini misalnya saya dengar ada 60 perusahaan asuransi. Pada saat seperti itu, masing-masing keluar dengan quick win atau small campaign yang nggak mahal sama sekali, tapi like testimonial, whatever ya, testimonial dan menggunakan semua platform media sosial. Karena apa? Survei. Nah ini surveinya IDN Indonesia Millennial Agency Report 2024 baru kami luncurkan di Indonesia Millennial Summit 24 sampai 26 November kemarin. Bisa diakses gratis in English www.imgs.idntimes.com. Ada report untuk milenial, ada report untuk Gen Z. Dan 73% dari responden kami itu benar seperti Mbak Lely bilang tadi, mengakses informasi dari media sosial. Anak muda itu 73% media sosial, 19% media digital kayak IDN Times. Can you imagine even mereka udah nggak baca, udah menurun. Tapi kalau IDN Times kan multi platform ya, jadi konten kita ada di semua konten media sosial. 1% itu TV, 7% adalah printed media. Itu survei buku itu kami tulis bulan Oktober tahun ini. Jadi datanya terbaru ya. Jadi ya semua campaign itu apalagi saat krisis ya, krisis industri bukan krisis pribadi ya, kayak tadi misalnya ada skandal asuransi X yang gede banget, semua orang jadi maki-maki asuransi kurang ajar nih gitu ya. Pada saat itu mesti dibanjiri ya. Dan TikTok, wah ini saya dari pagi ngomong TikTok karena tadi pagi saya kan bicara soal misinformation, the role of youth in this era of misinformation and disinformation buat politik ya. TikTok itu gila loh. TikTok itu jadi Sundar Pichai CEO-nya Google itu 2 tahun lalu udah bilang kita udah kalah sebagai search engine source di kalangan Gen Z. Dulu kan kita sampai sekarang kalau saya masih Google ya, menanya AAJI apa di Google. Anak muda udah enggak di TikTok, dan TikTok Indonesia nomor 2 jumlah usernya di dunia sesudah Amerika. Ya? 200 juta, kita akhir tahun lalu 100 juta. Dan luar biasa untuk politik, luar biasa ya kan. Untuk bisnis juga luar biasa dan harusnya ini dimanfaatkan. Gitu ya teman. Nah saya menarik yang tadi Mbak Uni bahwa tadi kan kalau portal berita kita ya cepet gitu ya, teman-teman media juga nulisnya cepet gitu ya.
Kalau saya pernah ngobrol-ngobrol sama teman-teman di media online, katanya sehari ada yang targetnya 8 sampai 12. Benar Ada nggak yang sih? 30 loh. Nah, ada yang 30. Ada yang 20, 30 gitu. loh. Nah, itu tuh terkadang buat teman-teman media itu kan buying time ya, harus nulis gitu. Terus nanya sama narasumber nih. Sementara kalau namanya kita di corporate, level sebelum mengeluarkan berita, Bu Norisa tahu juga lah ya. Kan kita harus ada level-levelnya nih, Bu nih. Harus approval dulu nih, boleh nggak menjawabnya seperti ini. Sementara teman-teman media ini nggak sabar, keluar beritanya udah keluar, nanti jawabannya ketika dihubungi narasumber tidak menjawab. Nah, itu gimana sih? Jadi kan pada saat beritanya naik, kesannya kita nggak jawab nih gitu loh. Tadi kan sementara kita harus balancing nih, berita negatifnya harus sama dengan positifnya juga gitu ya. Cover both side-nya harus ada. Nah itu terkadang jadi, ini kok media kadang teman-teman nih kok gini sih gitu loh. Gimana tuh Bu Nik? Oke. Sebelum saya jawab, di layar ditampilin yang ada barcode-nya aja. Itu barcode untuk mengakses reportnya ya. Jadi yang Mbak silakan. Nah, jadi emang benar. Jadi gini, memang ya Indonesia itu punya lebih dari 43.000 media digital. The highest number in the world. Emang gila, kompetisinya neck to neck. Ya bayangin. Suami istri bisa bikin media, kakak adik bisa bikin media, tapi kan tidak terverifikasi oleh Dewan Pers ya. Jadi tidak terdaftar. Jadi memang kode etik dilanggar apa segala macam. Nah, karena itu pendidikan jurnalis itu masih PR besar. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya kita berharap media jurnalis Indonesia itu profesional, termasuk ngeliput asuransi ya atau perbankan, ya ini nggak bisa diserahkan kepada pemerintah aja, kepada Dewan Pers aja, kepada perusahaan media saja. Karena 90% dari media yang tadi 43.000 itu bukan media yang sustainable. Jadi media-mediaan gitu ya. Boro-boro invest untuk training the journalist ya. Karena itu yang ini saya terima kasih ya. Saya nggak tahu apakah AJI atau perusahaan asuransi di sini pernah melakukan, tapi setahu saya banyak perusahaan yang bekerja sama dengan Dewan Pers misalnya untuk memberikan training jurnalistik. Bahkan yang spesifik, misalnya how to cover insurance misalnya ya, karena kan sebagai wartawan ekonomi itu pengalaman saya, ekonomi ini paling susah diliput karena banyak istilah-istilah yang teknis. Ya dan peraturannya juga cepat. Peraturannya juga banyak berubah dan segala macam. OJK banyak melakukan pelatihan untuk jurnalis. Nah tapi gini Mbak Leli, bener tuh media itu ada yang jurnalisnya harus bikin berita 20 sehari. Iya, kejar tayang tuh. Jadi cepet-cepetan. Padahal itu kalau misalnya dia nggak konfirmasi, bahkan untuk berita pertama sebenarnya melanggar kode etik jurnalistik. Iya, benar. Nah, tapi gini, ini biar cover both side ya. Dari media memang ada kompetisi yang neck to neck. Tetapi this is 24 hours, 7 days a week news cycle. Saya mau kasih contoh Ibu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Lihat kan IG-nya, ngeliat IG-nya capek, apalagi ngejalaninnya. Dia traveling terus kan? Dan dia itu 24 jam bisa diakses. Karena apa? Ya misalnya dia di sini udah malam, di Amerika pagi kan? Beda 9 sampai 12 jam, wartawan di sana di New York mau nanya soal posisi Indonesia untuk Palestina, resolusi Palestina, dia mesti jawab. Padahal dia udah pengen tidur. Sebaliknya juga dia lagi di Amerika, di sini pagi, wartawan nanya, dia jawab, ya. Jadi both sides menurut saya harus menyesuaikan. Wartawan harus lebih profesional, ya, dengan mendapatkan pelatihan segala macam. Tetapi narasumber juga harus adjust dengan 24 hour, 7 days news cycle. Kalau tidak, yang berita yang salah atau negatif aja ya. itu sudah terlanjur
viral, itu hitungan 5 menit sampai 10 menit kalau salah itu udah nyebar kok. Dan kalau misalnya kemudian misalnya Mbak Norisa, Mbak Uni tolong dong itu di take down. Enggak begitu gue nyuruh take down itu hilang. Karena di Google kan ada case-nya. Iya. Ada case-nya. Kadang media lain juga udah ambil. Bener, jadi memang ini kita hidup di lingkungan di mana dalam hitungan detik informasi itu beredar segera. Jadi suggestion saya adalah, nah tadi sebenarnya bagus tuh relawan BCA. Yang sering dilupakan oleh company ya atau siapapun organisasi, building the community. Ya, when crisis gak bisa rely itu media. Kami itu terikat kode etik, kalau memang ternyata beritanya emang kita dapat informasi bahwa ternyata emang there is a wrongdoing, ya kita harus beritakan apa. Tapi you need to build loyal community dan itu organik. Ya, dalam setiap krisis komunitas ini menjadi brand ambassador bagi semua produk karena dia sudah tahu lebih banyak ya. Saya mungkin terakhir contoh, saya tahun 2011 waktu fellowship digital media di Amerika, saya berkunjung namanya Emerson. Emerson itu like as big as General Electric. Itu kayak yang punya kota St. Louis lah, St. Louis itu ya. Dia itu sehari itu terima 6.000-an attempt untuk hacking their system, terutama ke innovation centernya. Dan krisisnya banyak, tapi dia membangun pada saat itu dia udah punya 20 komunitas. Satu komunitas itu sebenarnya cuma 10-15 orang, nggak mahal. Mereka cuma butuh tempat untuk ngobrol diskusi. Dan kadang-kadang nanti si engineer-nya, ya karyawannya ikut di situ. Jadi nggak vulgar ya. Mereka cuma nggak perlu makan, nggak perlu minum, tapi continuing exchange, interactivity. Manusia itu manusia kok, ya. Kalau kita sering kumpul, pasti kita nggak akan tega ya, tiba-tiba ngeluarin berita yang jelek gitu aja atau ngatain, karena kita kenal, ya. Jadi ini yang sering dilupakan oleh banyak institusi adalah, dan kami di IDN Media have a very strong community ya, termasuk community writers, bahwa building the community is really important. Jadi justru pada saat krisis, dia yang akan membantu kita. Jadi saya teringat karena tadi Mbak Norisa cerita soal relawan BCA. Kalau sama media, ya media nggak lah. Tadi saya bilang mau take down. Oke, ini teman aku baik ya, Mbak Uni tolong dong take down. Oke, gua take down Mbak. Tapi masih butuh waktu kira-kira 30 menit atau bahkan 15 menit untuk jejak digital hilang total. Ya, dari case-nya Google. Sementara yang namanya 15 menit itu udah tersebar ke ribuan. Iya. Jadi nggak cukup punya hubungan baik dengan Uni Lubis, ya kan? Atau dengan Pemret manapun karena case-nya akan sama. Tetapi community itu kan langsung. Dia bisa lewat sosial medianya, lewat forum-forum ya, lewat forum-forum. Nah, jadi ini mungkin input saya juga ya. Berarti untuk kita harus membangun community, terus kita engage dengan mereka sehingga ada koneksivitas, jadinya lebih enak ya pada saat krisisnya gitu ya, saling bantu-bantu. Tadi hand in hand during crisis juga bagus ya. Nah itu tips dari Ibu Uni. Nah kalau dari Bu Norisa mungkin tipsnya buat di industri ini kalau untuk campaign gimana nih Bu? Kalau dari sisi perbankan nih, mungkin melihat campaign asuransi ini apa sih, kurang apa sih gitu. Waduh, enggak lah, kita sama-sama masih belajar. Kami juga di BCA masih belajar. Tapi menarik tadi yang Mbak Uni sampaikan ya. Saya juga punya cukup banyak asuransi di rumah. Karena saya orangnya juga parno dan suka overthinking. Nah mungkin ini jadi segmen-segmen yang menarik nih. Segmen-segmen overthinking. Kita cari orang-orang yang parno dan overthinking. Ibu-ibu. Kayaknya ibu-ibu semua ya. Ibu-ibu. Karena pertama mengconvince suami saya untuk punya asuransi jiwa, asuransi pendidikan tidak mudah. Saya harus meng-create scare tactic ke beliau sampai akhirnya terconvince gitu ya. Terconvince. Saya punya lebih anak saya 3. Lebih gampang kepayah ya kayaknya. Lebih betul. Saya punya anak 3, tiga-tiganya alhamdulillah ada asuransi pendidikan. Suami asuransi jiwa, saya pun seperti itu. Jadi mungkin
dana yang saya keluarkan buat asuransi per bulan itu mungkin 20% lebih dari gaji saya. Iya. Jadi sebegitunya kita memprotek. Nah, caranya gimana ya? Gini, kalau saya sih believe ya, berangkat selalu dari pain point. Oke. Apa sih yang menjadi pain point? Buat saya, pain point saya adalah tadi yang seperti Mbak Uni sampaikan. Ketika kita tidak ada di dunia ini, bagaimana anak-anak kita tetap bisa survive? Kita meninggalkan legacy sehingga hidup mereka bisa lebih mudah, cita-cita mereka bisa tercapai. Ya aman lah sampai kuliah dan seterusnya gitu ya Mbak Uni ya. Itu tuh perspektif para ibu yang selalu insecure terhadap masa depan anaknya. Baik itu kesehatan, sebetulnya kita juga di cover sama perusahaan. Asuransi kesehatan itu saya, suami, anak-anak kami berlima di cover. Tapi buat saya it's not enough. Yang namanya masa saya selesai bekerja akan datang. Akan tiba waktunya, apakah saat itu saya mau mulai asuransi? Enggak, saya mungkin udah sakit. Aduh mudah-mudahan enggak ya. Tapi justru saya bahkan menjadi edukator di tim marketing komunikasi BCA. Bukalah asuransi ketika kamu sehat. Betul. Karena saya punya keluarga yang dia tiba-tiba medical check up, iseng aja medical check up. Ternyata ada temuan-temuan penyakit yang tidak diduga. Akhirnya apa? Di saat dia merasa sedang sehat, asuransi satu pun gak ada yang mau sama dia. Iya, Karena benar. ada penyakit bawaan yang mungkin punya resiko tinggi buat asuransi. Nah itu akhirnya membuat pukulan buat kami dan keluarga besar. Yang akhirnya saya merasa punya kewajiban mengedukasi teman-teman saya di marketing komunikasi. Nah mungkin hal-hal ini yang bisa ditularkan. Testimonial yang genuine. Nah kata kunci buat kami di BCA ketika berkomunikasi, janganlah menggunakan pendekatan institusi. Kita katakan apa yang mau kita katakan. That's very institutional approach. Itu udah so yesterday. Oke. Kita so yesterday tapi berjaya pada masanya gitu kan. Iya, iya. Di masa lalu juga BCA menggunakan institutional approach. BCA juga di masa lalu menggunakan talent-talent yang harus super ganteng, super cantik. Iya. Wah pokoknya kayak too good to be true gitu ya. Iya. Tapi sekarang audiens sudah mulai pinter. If it is too good to be true, then it's not true. Maybe it is not true. Jadi kami mencoba berbicara dengan bahasa customer. Kita menggunakan persona-persona yang memang menjadi persona keseharian. Jadi berbicaralah dengan bahasa nasabah, bahasa customer. Karena pada akhirnya kita mau menjadi brand yang menjadi social brand. Brandnya semua orang. Brand yang ketika terjadi apa-apa seperti yang tadi Mbak Uni sampaikan, maka netizen yang akan bergerak, bukan lagi brand yang berbicara. Nah itu upaya pendekatan kita. Karena contoh sama halnya seperti asuransi ya. Kami juga di BCA mengalami so many challenges. Kadang-kadang kita lagi enak-enak weekend tiba-tiba, waduh ada potensi krisis. Kita nggak pernah tahu. Toleransi itu kan semakin rendah. Iya benar. Customer expect kita sempurna, brand besar flawless. Ya. Harus semuanya terjaga dengan baik. Tapi pada akhirnya kita mencoba untuk menyampaikan. Sehingga sekarang trik kami gini, kita coba monitor. Nyambung dari yang Mbak Uni sampaikan ya. Oke, akan ada maintenance. Berapa lama nih? Dan kita sudah meng-create skenario-skenario. Kalau seandainya matinya ini sampai 15 menit, then this is the scenario. Oke. Kalau sampai matinya 30 menit, ini skenarionya. Jadi kita sudah siagakan berbagai skenario. Sehingga kita bisa menjadi brand yang responsif. Bukan reaktif. Nah mungkin teman-teman gini. Jadi mitigasinya sudah dipikirkan ya. Kita perlu membedakan antara being reaktif dengan responsif. Jangan reaktif. Kita sebagai brand tidak perlu dengan serta-merta mengkomentari, menjawab di ranah sosial media. Kita tidak pernah tahu itu bergulirnya akan kemana. Iya. Jadi kami mencoba untuk menahan diri, reaktif jangan tapi responsif harus. Ya. Artinya apa? Kita respons dengan cara one on one, tidak perlu di media publik. We have to be responsive tapi please jangan reaktif. Karena banyak brand besar yang akhirnya lumayan tergelincir karena merespon satu orang netizen, empatinya publik akan lebih besar ke individual yang dilihat tidak berdaya dibandingkan dengan sebuah brand. Jadi kalau Mbak Uni komplain di sosial media, jangan direspon di situ. Tapi kita hubungi beliau.
Oke. Nah ini upaya-upaya kita Iya. juga yang kita coba terapkan. Nah Oke. nyambung lagi boleh sedikit Nah, ya. sedikit. Kita juga di brand kita tahu kita harus mengcounter dengan konten-konten positif yang akhirnya mempercepat hilangnya atau turunnya konten-konten negatif. Kalau kami kita kerjasama dengan banyak media termasuk dengan IDN untuk membuat artikel-artikel yang positif. Yang misalnya tadi cerita tentang Mbak Uni yang wah ternyata beliau ini pengguna asuransi yang kita perbanyak artikel-artikel seperti itu. Sehingga ini bisa menutralize ya Mbak Uni ya. Konten nah Ada itu 9 bayangin asuransinya loh, 9. keren banget loh. Luar Tepuk biasa tangan kan. dong teman-teman. Luar biasa. Buat Bu Uni 9 polis Ambasadornya loh. industri asuransi. Kayaknya mau nambah lagi nih Mbak Uni. Mau nambah lagi nih kayaknya abis ini nih. Nah jadi penting buat kita meng-create artikel-artikel di berbagai macam media sehingga ketika ada hal-hal yang kita nggak bisa duga itu bisa menutralize apa yang ada di SEO lah ya. Iya, SEO itu juga algoritmanya Eranya berubah-ubah. SEO SEO ya, ini sulit eranya tuh. search engine optimization Google. Ya, kita harus mengalahkan berita-berita tadi. Ya, menarik. Kita udah mau ke sesi pertanyaan nih ya, Bu Uni sama Bu Norisa. Pertama, saya pilih yang ini nih, kayaknya menarik nih. Saya pilih menarik. Bagaimana cara meyakinkan manajemen BCA untuk bisa membuat campaign-campaign yang bisa dibilang nyeleneh dengan kata-kata slang? Tidak mudah. Tidak mudah ya? Tidak mudah. Tidak mudah Alfredo. Tidak mudah. Gitu. Tapi kita yakin no pain no gain. Oke. Gitu ya. Kita harus jadi gini, perbankan itu kan industri yang diregulasi. Jadi industri ini dibangun dalam aspek marketing communication yang normatif. Nah, ketika semuanya normatif, bagaimana kita bisa meng-create relationship dengan customer? Iya. Kita mencoba meng-convince manajemen dengan data. Kita sampaikan bahwa sekarang semua arahnya ke sana. Tsunami informasi terjadi, nasabah mungkin if there's too many messages nggak akan ada yang recall Iya. kalau semua caranya sama. Jadi kita supply data. Harus berbeda ya. Supply data, that's why kita beranikan diri. Iya. Untungnya kita diberikan kesempatan ada uang sekolah lah. Tapi jangan senggol yang namanya resiko reputasi. Oke. Itu komitmen yang harus kita jaga. Jangan pernah menyentuh isu-isu sensitif yang bisa menggulungkan reputasi kita gitu ya. Nah, we started small, teman-teman sekalian. Kita nggak langsung big investment. Kita start small, tapi kita mungkin kalau ada yang tahu pertama kali kami nyeleneh itu untuk campaign buka tabungan di Beca Mobile. Kita pakai lagunya Buat Apa Susah. Ya, saya tahu. Buat Apa Susah. Nah, kita start small dan itu resulting lumayan ya secara bisnis result. Mengenerate download, habis dari download kita ukur mengenerate pembukaan rekening. Nah ini yang kami update ke top level management. Bahwa apa upaya yang kita lakukan ternyata berdampak. Berdampak dari sisi bisnis maupun percakapan meskipun masih similir-similir gitu loh. Tapi itu penting karena disitulah melihat wah ternyata apa yang kamu lakukan boleh juga nih diterusin. Dan kita bahkan menghitung cost per acquisition. Nah dari situlah trust level mulai terbangun. Dan kami menjaga jangan sampai memang ini bersentuhan dengan isu-isu reputasi. Komitmen itu yang kita jaga. Sehingga bahkan sekarang alhamdulillahnya ya ruang gerak kita Markom itu di BCA diberikan ruang yang lebih luas karena kita proof in terms of business teman-teman. Iya, Jadi ada kalau mau hasilnya sustain ya. sangat penting untuk mengukur dampak secara bisnis dan bagaimana mengimprove. Karena kan the luxury atau the perk of doing digital marketing itu kan kita bisa lihat nih. Mana sih media yang giving a good impact gitu ya. Kalau kita optimize. Oh ternyata untuk konten yang seperti ini ternyata misalnya YouTube yang works ya udah kurangin di sini deh. Optimize di sini. Nah itu tuh yang kita harus lakukan monitoring. Oke. Kenapa? Supaya rapot kita pada saat kita menunjukkan ke top level management itu positif biru. Karena begitu ini biru itu Ya, you go kita for it gitu ya. go for it, invest more. Oke. Nah, Gitu ini ya, nih teman-teman ya. mungkin Jadi harus ada hasilnya juga Jadi ya. kita Markom ya harus bertanggung jawab terhadap investasi kita, nggak bisa for the sake of Sales. conversation buat kita bonus, tapi business result yang harus kita proof, Ya. gitu. Harus ada conversion. Oke.
Iya. Seperti itu. Kalau misalnya, kalau buat media kan metrik saya kan user ya. Iya. Jadi nggak bisa, jadi semua kegiatan yang saya lakukan itu harus bisa dikonversi ke additional user. Jadi kayak saya datang di sini nih, saya berharap ini akan ada pembaca-pembaca baru dari Identia. Sama Mbak, Ada dong. saya juga Saya berharap baca loh ada IDN. user My Beca yang baru. Oke, ini sebenarnya sangat banyak pertanyaan, tapi waktunya udah habis. Mohon maaf, nanti kita lakukan diskusi berikutnya ya Bu ya. Siap. Ada summit-summit berikutnya. Teman-teman tuh sangat antusias kayaknya. Tapi mohon maaf, waktunya sudah habis. Saya kembalikan ke Mbak Dila. Juga untuk itu, menurut kita boleh yuk kita berikan token of appreciation kali ini.